Banyak yang bilang, jika wanita hamil, harus dituruti segala keinginannya. Tak peduli apapun yang diminta, sang suami harus siaga dan siap menyediakannya. Tapi, bagaimana jika sang istri, pada saat ngidam itu, menginginkan bisa menghabiskan malam dengan pria selain suaminya? Ya, hal itulah yang terjadi padaku saat itu. 1 tahun lalu, tepatnya saat aku ngidam putra pertamaku. Aku menginginkan bisa syubidu papap dengan pria selain suamiku. Dan anehnya, suamiku pun menyetujui hal itu. Sebelumnya sebut saja namaku Nisa. Pada awal kisah itu terjadi, usiaku 25 tahun dan sudah menikah dengan seorang duda yang usianya hampir 2 kali lipat umurku. Ya, ketika Mas Nesir suamiku menikahiku, usianya sudah 45 tahun. Ia ditinggal mati istrinya tanpa anak, lantaran menderita stroke. Kehidupan pernikahanku dengan Mas Nasir berjalan wajar-wajar saja. Dalam hal ekonomi, kami memang lumayan berkecukupan, lantaran Mas Nasir seorang pemilik pabrik makanan yang cukup besar, sehingga segala apa yang kuinginkan selalu diturutinya. Selain itu, hal yang membuatku beruntung memiliki suami seperti Mas Nasir, yaitu perilaku Mas Nasir kepadaku. Katakanlah, ia sangat perhatian padaku. Aku pun bahagia menjadi istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Apalagi di tahun kedua pernikahan, kabar gembira menghampiri kami. Aku mulai telat kedatangan tamu bulanan. Dan setelah memeriksakan diri ke dokter, aku dinyatakan halim. Tentu saja Mas Nasir senang sekali mendengarnya. Bahkan sejak hari itu Mas Nasir semakin memanjakanku. Setiap pulang dari pabrik, selalu ada saja makanan kegemaranku yang dibelinya untukku. Dan hal itulah yang membuatku makin cinta padanya. Hanya saja, ada hal yang tak diketahui oleh suamiku. Yaitu dalam masa kehalimanku, entah kenapa setiap malam aku terus-terusan digoda oleh mimpi aneh. Aku jadi bertanya-tanya, apakah semua wanita halim akan mengalami hal yang sama denganku? Jujur, aku takut untuk berterus terang pada suamiku. Apalagi mimpi itu kadang membuat gejolak dalam diriku hadir. Berhari-hari aku memikirkan hal itu. Aku ingin menceritakan hal itu pada suamiku. Tapi, aku takut suamiku marah, dan lalu membuatnya tak lagi menyayangiku. Tapi kenapa aku terus-terusan digoda oleh bayang-bayang mimpi itu? Sampai pada suatu sore, suamiku pulang dari pabrik, sambil membawa makanan kegemaranku. Tapi sejak aku digoda oleh mimpi aneh itu, aku jadi tak berselera makan. Kamu kenapa toh, Dek? Kok sekarang jadi malas makan gitu? Tanya suamiku yang mengetahui perubahan itu. Aku tak menjawab, hanya tersenyum lirih. Biasanya kalau halim muda kan suka ngidam. Apa kamu ada yang diinginkan? Tanyanya lagi. Aku mengangguk sambil tersenyum. Ada sih mas, tapi bukan makanan. Terus apa dong? Ngomong aja terus terang. Gak ah, takut mas marah. Kenapa harus marah? Soalnya keinginanku itu agak gak wajar mas. Iya gak apa-apa. Kalau ngidam memang suka yang aneh-aneh kok. Kamu ingin apa? Tapi aku takut mas marah. Enggak kok dek. Mas janji gak akan marah. Beneran janji loh mas. Iya dek. Mas janji. Tapi aku malu mau ngomongnya mas. Sahutku sambil menyandarkan kepala di bahu suamiku. Loh, kok malah malu? Ngomong aja, kan aku udah janji gak marah. Sebenarnya, aku ingin ucapanku tersendat di tenggorokan, lantaran tahu jika apa yang kuinginkan ini bukan hal yang biasa. Ingin apa toh dek? Tanya suamiku lagi. Aku sering mimpi aneh mas. Mimpiin perahu motor Hendra. Lah, terus? Gak tahu kenapa, aku jadi bayangin bisa ngambil perahu itu. Tapi mas, jangan marah ya. Mas Nasir tampak seperti heran. Tapi sesaat kemudian, ia menepuk bahuku sambil berkata, itu sih gampang dek. Nanti Hendra kupanggil dan apa yang kamu inginkan pasti dikabulkan. Kamu tenang aja ya. Bener mas. Jadi mas gak marah? Mas Nasir menggeleng. Gak dek, kan udah mas bilang. Orang kalau ngidam pasti mintanya aneh-aneh. Aku pun langsung tertunduk. Ada perasaan malu bercampur haru, karena sikap suamiku tampak biasa-biasa saja. Padahal keinginanku itu lain dari biasanya.
Seharusnya suamiku kesal atau cemburu. Tapi dia tampak santai. Bahkan tanpa kuduga ia lantas mengambil ponselnya. Dan alangkah mengejutkannya ketika ku dengar Mas Nasir menelepon Hendra dan meminta pemuda itu untuk datang ke rumahku saat itu juga. Terus, gimana kalau Hendra datang, Mas? Loh, kok nanya sama aku? Ya adek inginnya gimana tadi? Aku cuma ingin ambil perahu motor Hendra aja kok, Mas. Itu aja kan? Iya, sementara itu aja, Mas. Sahutku dengan jujur. Memang hanya itulah keinginanku tak lebih. Apalagi mana mungkin, aku berminat dengan karyawan suamiku itu. Kamu juga boleh kok, kalau memang ingin perahu Hendra, diberi perhatian sebentar aja. Aku termangu. Lantaran suamiku berkata dengan santainya, dan seolah menganggap hal itu biasa saja. Ya udah, kamu mandi dulu Gih. Adek harus kelihatan cantik, biar Hendra semangat nanti. Haha. Aku tersipu mendengarnya, dan lantas melangkah ke kamar mandi. Di sana, aku tercenung di depan cermin yang ada di dinding keramik. Kupandang diriku sepenuhnya. Masih nampak cantik dengan kulit putih kekuningan. Sementara mataku juga agak sipit, sehingga pantaslah kalau orang-orang bilang kalau aku mirip wanita Cina. Padahal, aku asli Indonesia. Singkatnya setelah mandi, tadinya aku mau berdandan seperti mau bepergian. Tapi setelah dipikir-pikir, aku tak mau terlalu kentara ingin menarik perhatian. Karena itu ku kenakan daster biasa, lalu bir makeup, dan sedikit parfum agar wangi. Baru ketika aku selesai merapikan rambut, Mas Nasir menemuiku di kamar. Hendra udah di jalan, mau ke sini. Entah kenapa aku jadi deg-degan mendengar laporan suamiku. Nanti sebatas apa yang boleh ku kerjakan, Mas? Apapun boleh. Bahkan kalau perlu, dikasih perhatian juga nggak apa-apa. Asal jangan keteyusan. Lagi pula Hendra pasti sungkan kalau ada aku. Tapi, kalau nanti malah kebablasan, gimana Mas? Dek, terus terang, idemu itu bikin Mas ingin juga. Bahkan, ada suami lain yang sengaja melanjutkan karena keteyusan. Sedangkan aku, belum pernah demikian. Jadi, gimana Mas? Jadi sebenarnya aku juga semangat, Dek. Makanya kamu jangan sungkan-sungkan ya. Anggap aja Mas nggak ada. Aku hanya mengangguk dengan perasaan tak menentu. Aku tak mengira jika suamiku akan berkata seperti itu. Tapi apa mungkin aku tega di depan suamiku pula? Ketika aku masih termangu memikirkannya, tiba-tiba terdengar bel rumah berbunyi. Nah, itu dia datang. Adek tunggu di sini ya, kata suamiku yang kemudian beranjak menuju pintu utama. Aku mengangguk perlahan, dengan jantung berdebar daripada biasanya. Sambil menunggu, aku menyalakan TV, meski ingatanku ke arah Hendra terus. Masa ngidamku memang aneh. Wanita lain di masa ngidamnya menginginkan makanan ini itu. Tapi aku malah berbeda. Untungnya suamiku pengertian. Kalau tidak, pasti kami sudah bertengkar. Dan ketika pintu kamarku terbuka, tampak Hendra yang tampan itu melangkah, diikuti suamiku. Ada perasaan malu juga ketika aku bersitatap dengan karyawan suamiku itu. Namun kulihat ia pun tersipu. Seperti sungkan juga padaku. Nah, semuanya sudah clear ya Hen? Seperti yang sudah Bapak ceritakan tadi, istri Bapak lagi ngidam. Dan ngidamnya ingin ambil perahu motormu itu. Begitulah, kata suamiku. Sementara Hendra hanya mengangguk sedikit ragu, lalu menoleh ke arahku. Tapi anehnya, aku sendiri malah bersemangat, apalagi ketika Hendra hendak melepas kabinet, serta segitiga bermudanya itu. Kembali jantungku deg-degan, saat tahu perahu motor pemuda 25 tahunan itu begitu lain. Bahkan, sampai-sampai aku menelan ludahku sendiri. Buat orang lain mungkin izin dari suamiku itu termasuk janggal. Tapi jiwaku sendiri sedang dibelenggu oleh keinginan yang memang janggal itu. Mas, apa Mas benar-benar gak apa-apa? Tanyaku memastikan pada suamiku. Mas Nasir menggeleng, lalu menoleh ke arah Hendra. Nah, seperti yang tadi ku bilang, kalian bebas ya. Mendengar itu, Hendra pun melangkah ke arahku, dengan membawa perahu motor siaga itu. Tunggu apa lagi Tan? Katanya. Iya dek, gak usah sungkan-sungkan, sambung suamiku. Jujur aku mendadak canggung, apalagi saat hendak mengambil perahu motor itu. Sejenak, kutoleh suamiku.
Nampak ia tersenyum, pertanda mempersilahkanku. Dan ketika aku sudah mengambilnya, mendadak suamiku berkata, "Aku kok ingin juga ya, Dek. Gimana kalau kolaborasi aja?" Aku menoleh pada suamiku sambil menyahut, "Boleh juga, Mas." Akhirnya, suamiku pun mengaturnya. Mula-mula kuletakkan kabinet seperti yang Hendra kerjakan tadi. Begitu pula dengan suamiku, yang juga sama. Sesekali, nampak Hendra melongo. Dalam keadaan baik tersebut, aku pun merubah haluan ketika Mas Nesir berada di beakanku. Alhasil, sambil memberi perhatian pada perahu motor Hendra, suamiku pun melajukan kebaikan itu. Nampak raut wajah Hendra begitu sesenangan. Begitupun aku yang mendapat kebaikan dari suamiku dan bisa membantu Hendra. Seruan syahdu pun sesekali kulontarkan. Dan hal itu membuat Mas Nasir makin menambah laju kebaikan. Jujur, baru kali itu aku melalui kebaikan bersama. Bahkan aku jadi membayangkan, seolah-olah Hendra lah yang tengah melajukan kebaikan tersebut. Sayangnya di tengah kebaikan tersebut, Mas Nasir tak lagi bisa mempertahankan negara. Ia lebih dulu tiba, padahal baru beberapa waktu melaluinya. Tentu saja aku sedikit kecewa pada suamiku. Tapi mendadak, Mas Nasir kembali berkata yang cukup mengejutkanku. "Hen, kamu bisa kan?" Katanya sambil memberi kode untuk kolaborasi baik itu. Aku benar-benar tak percaya. Suamiku justru meminta Hendra untuk melanjutkan perjuangannya. "Gak keliru toh, Pak, saya tadi kan cuma disuruh." Kata-kata Hendra terhenti, lantaran Mas Nasir memotong ucapannya. "Wes, talah Hen, gaspol aja." Sebenarnya aku gembira pada keputusan suamiku itu. Tapi aku masih mencoba meyakinkan jika keputusan suamiku benar-benar sungguhan. "Mas, serius?" Mas Nasir mengangguk. "Seriuslah, Dek," katanya. "Tapi, Mas janji dulu, gak akan berubah. Tetap cinta kan?" Mas Nasir tersenyum, membuatku percaya jika suamiku selalu menepati janjinya. Dan seperti apa yang diminta suamiku, aku berusaha mengusir kecanggungan Hendra dengan merapatkan barisan, lalu merubah haluan itu. "Terus, gimana Hen?" tanyaku pada Hendra. "Kalau saya, apa kata tante aja?" "Ya udah, tunggu apa lagi?" sahutku. Dan ya, perahu motor itu pun melaju sebagaimana mestinya. Sungguh sulit kulukiskan dengan kata-kata bencananya. Sesekali kulihat Mas Nasir masih memantau rapat paripurna itu. Ia hanya tersenyum sambil memberi jempol, lantaran Hendra menjalankan tugas negara tersebut sesuai perintahnya. Mungkin itulah rapat paripurna yang paling lain menurutku. Bagaimana tidak, Hendra dengan baiknya membantuku. Sementara suamiku memberi dukungannya. Adakah istri lain pernah mengalami hal serupa denganku? Dan yang paling mengesankan lagi, Hendra yang memang lebih muda dari suamiku, tentu menyimpan kelebihan tersendiri. Aku bahkan tak tahu berapa kali mengalami musibah banjir bandang saat itu. Hingga beberapa waktu lamanya, akhirnya kebaikan tersebut pun berakhir. Setelah pundi-pundi kebaikan, Hendra terpancar ke sembarang arah. Sejenak suasana menjadi hening. Aku masih berusaha mengumpulkan spirit itu. Begitu pula dengan Hendra yang juga sama. Sampai tak lama kemudian, suamiku memulai obrolannya. 3 hari lagi aku harus keluar kota, mungkin 2 hari bermalam di sana. "Tolong Bapak titip tantemu ya Hen," kata Mas Nasir, membuat aku dan Hendra kaget. "Loh, Mas beneran?" tanyaku pada Mas Nasir. "Iya beneran toh Dek," sahutnya. Sungguh aku kembali dibuat tak percaya. Kukira setelah rapat paripurna itu, Mas Nasir tak akan lagi meminta bantuan Hendra. Tapi, rupanya tidak. "Gimana Hen? Bisa?" tanya suamiku lagi pada Hendra. Hendra pun dengan ragu mengangguk, sambil menoleh ke arahku. "Iya Pak, malam aja kan? Siangnya saya kerja Pak," kata Hendra. Kemudian, suamiku mengangguk lalu menoleh ke arahku. "Piye Dek?" katanya, menunggu kepastianku. "Gimana baiknya aja Mas." Begitulah percakapan terakhir sebelum akhirnya Hendra bergegas pulang, sementara aku dan suamiku kembali bersantai di rumah. Dan singkatnya, 3 hari kemudian, Hendra menepati janjinya. Setelah Mas Nasir pergi keluar kota, Hendra datang mengunjungiku. Setiap pulang kerja,
Ia tak pulang ke rumah kontrakannya, tapi langsung menuju rumahku. Aku pun menyambutnya dengan masakan yang kubuat sendiri, untuk makan bersama. Dan barulah selesai makan, rapat koordinasi paripurna itu kembali digelar. Aku pun dengan senantiasa menjalaninya, dengan perasaan tenang dan nyaman. Apalagi sudah mendapatkan izin dari suamiku. Setiap saat, aku dan Hendra laksana pengantin baru, yang sedang dilanda rindu. Tapi setelah Mas Nasir pulang dari luar kota, terpaksa kebiasaan baik itu dihentikan dahulu. Dengan janji bahwa kalau Mas Nasir keluar kota, atau keluar provinsi lagi, Hendra akan mengunjungiku lagi. Aku pun menyetujuinya, dan menunggu suamiku akan pergi keluar kota lagi. Tapi setelah itu, bukannya kabar baik yang kuterima, tapi justru masalah yang tak diduga-duga pun terjadi. Seminggu sejak Mas Nasir pulang, mendadak Hendra dimutasikan keluar pulau, dengan kedudukan dan gaji yang tinggi. Dan hal itu atas perintah suamiku sendiri. Jujur aku kaget, dan sempat kecewa dengan keputusan suamiku. Hanya saja, aku mulai memahami dan mencoba mengerti dengan perasaan suamiku. Mungkin suamiku mengambil keputusan itu lantaran takut jika aku akan keteyusan dengan karyawannya itu. Sehingga keputusan itu dibuat guna untuk keutuhan rumah tangga kami bersama. Akhirnya aku pun menerimanya, meski sebenarnya sedih juga aku kehilangan Hendra. Karena biar bagaimanapun juga, Hendra sudah memberikan warna lain pada kehidupan rumah tanggaku. Warna yang tak dimiliki oleh Mas Nasir suamiku. Tentu saja Hendra jauh lebih dari Mas Nasir, meski aku tak berani mengatakan hal itu kepada suamiku. Kini sudah 1 tahun sejak peristiwa itu. Aku pun mulai menjalani kehidupan baru sebagai ibu. Dengan kehadiran putra kecilku di rumah, aku tak begitu memikirkan masa lalu, dan fokus mengurus putraku. Hanya saja, yang aku heran, wajah putraku sedikit mengingatkanku pada Hendra. Lantaran mata dan hidungnya lebih mirip Hendra daripada suamiku.